Pakistan. Mendengar nama wilayah di Asia Selatan ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Bagi sebagian besar dunia, tempat ini selalu diidentifikasikan melalui tajuk berita yang keras. Isu geopolitik, kepemilikan senjata nuklir, hingga ketegangan perbatasan selalu menjadi sudut pandang utama di media internasional. Citra yang kaku dan penuh tekanan ini membuat banyak orang enggan melihat lebih jauh. Tetapi apakah itu semua mencerminkan realita yang sebenarnya? Ada kenyataan yang berjalan secara kontras. Tempat ini adalah rumah bagi ratusan juta jiwa yang hidup dalam tatanan sosial yang unik. Sebuah negeri di mana kemiskinan ekstrim berdampingan dengan proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar. Dan aturan sosial yang ketat berbaur dengan keramahan masyarakat yang luar biasa. Dalam tayangan kali ini, kita akan membedah sisi lain yang jarang tersorot. Kita akan melihat bagaimana kondisi ekonomi, serta melihat fakta upah minimum yang memicu perdebatan. Kita juga akan melihat bagaimana masyarakat setempat menyiasati tingginya biaya hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, kita akan menengok kekuatan militer di sana, mengagumi potensi pariwisata yang tersembunyi, hingga melihat sisi gelap serta bagaimana masa depan negeri ini akan ditentukan. Dan jika kamu ingin terus melihat sisi kehidupan nyata di berbagai negara, subscribe channel ini. Karena di sini, kita melihat dunia apa adanya, dengan sudut pandang yang lebih dekat. Letak geografi dan demografi. Secara geografis, wilayah ini menempati posisi yang sangat strategis sekaligus menantang di kawasan Asia Selatan. Membentang luas dari pesisir Laut Arab di bagian selatan hingga deretan pegunungan tinggi Karakoram di bagian utara. Bentang alamnya dipenuhi oleh kontras yang sangat ekstrim. Letak strategis ini juga membawa konsekuensi geopolitik yang besar dalam sejarahnya. Di sebelah barat, wilayah ini berbatasan langsung dengan Afghanistan, menciptakan salah satu garis batas paling dinamis dan diawasi dengan sangat ketat di dunia. Sementara di sisi timur, terdapat garis demarkasi sepanjang ribuan kilometer yang memisahkannya dengan India. Perbatasan ini penuh dengan secara ketegangan militer, perebutan wilayah di kawasan Kashmir, dan diakui secara global sebagai salah satu titik paling sensitif serta berbahaya di planet ini. Kondisi alam dan posisi bertetangga inilah yang secara tidak langsung memaksa tatanan pertahanan di sini untuk selalu berada dalam kondisi siaga penuh. Beralih ke sektor demografi. Tempat ini merupakan salah satu rumah terpadat bagi umat manusia saat ini. Berdasarkan data resmi terbaru, jumlah penduduk di negeri ini telah mencapai 259 juta jiwa. Angka yang sangat masif tersebut menempatkannya secara kokoh di urutan kelima sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Keragaman yang ada di dalamnya juga terlihat jelas dari identitas dan komposisi warganya. Masyarakat Pakistan terbagi ke dalam beberapa kelompok etnis besar. Suku Punjabi menjadi kelompok terbesar dengan persentase mencapai 44,7% dari total populasi. Diikuti oleh suku Pashtun sebesar 15,4%, suku Sindhi sebesar 14,1%, suku Saraiki sebesar 8,4%, suku Muhajir sebesar 7,6%, dan suku Baloch sebesar 3,6%. Keberagaman etnis ini turut membentuk pola komunikasi di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing sesuai suku mereka. Namun, untuk komunikasi formal, bahasa Urdu digunakan sebagai bahasa nasional, sementara bahasa Inggris tetap dipertahankan dalam tatanan resmi pemerintahan dan dunia pendidikan. Di sektor keyakinan, Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas mutlak penduduknya dengan presentase mencapai 96,5% dari total populasi. Sedangkan sisanya sebesar 3,5% merupakan kelompok minoritas seperti Hindu dan Kristen. Pertumbuhan populasi yang sangat masif ini tentu membutuhkan penopang yang kuat agar seluruh kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan seimbang. Bagaimana negara mengelola sumber pendapatannya untuk mensejahterakan ratusan juta jiwa di dalamnya? Struktur ekonomi Pakistan.
Struktur ekonomi yang berjalan di dalamnya sangat bergantung pada beberapa sektor utama untuk menopang produk domestik. Sektor jasa menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai sekitar 58% dari total perekonomian, meliputi bidang telekomunikasi, transportasi, dan perbankan di wilayah perkotaan. Sektor pertanian menjadi urat nadi bagi mayoritas masyarakat Pakistan dengan menyumbang sekitar 22% bagi pendapatan negara. Komoditas unggulan seperti kapas, gandum, tebu, dan beras tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi komoditas perdagangan penting. Sementara itu, sektor industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 20% yang didominasi secara kuat oleh industri tekstil sebagai penyumbang devisa ekspor terbesar. Meskipun memiliki sektor industri dan pertanian yang aktif, sistem gaji di negeri ini masih menghadapi tekanan berat akibat inflasi global. Untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, otoritas terkait menetapkan pembaruan UMR. Saat ini, standar upah minimum nasional ditetapkan berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp37.000 per bulan. Angka ini setara dengan sekitar 1,8 juta hingga 2,1 juta rupiah. Bagi para pekerja kasar di kota-kota besar seperti Karachi atau Lahore, pendapatan dengan nominal tersebut menuntut manajemen keuangan yang sangat ketat agar bisa mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Tekanan hidup terasa semakin nyata ketika kita melihat batasan atau standar garis kemiskinan yang ditentukan secara resmi. Berdasarkan klasifikasi terbaru dari Bank Dunia untuk negara berkembang, batas pendapatan kategori miskin diukur dari kemampuan pengeluaran sebesar $3,65 Amerika per hari. Jika dihitung dalam satu bulan untuk satu individu, batas kemiskinan ini berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,7 juta rupiah. Faktor lain yang turut menghambat pertumbuhan ekonomi di Pakistan adalah tantangan tata kelola pemerintah dan isu korupsi yang sistemik. Praktik-praktik penyalahgunaan wewenang, birokrasi yang rumit, hingga kurangnya transparansi di berbagai sektor publik diakui menjadi kerikil tajam bagi masuknya investasi asing. Anggaran yang seharusnya dialokasikan penuh untuk pembangunan fasilitas publik atau jaminan sosial seringkali tidak tersalurkan secara optimal. Keterbatasan finansial memaksa warga untuk membentuk sebuah pola hidup yang mandiri, penuh dengan adaptasi unik, serta memperkuat ikatan solidaritas antar kelompok agar bisa tetap bertahan di tengah tingginya biaya hidup. Infrastruktur dan wajah kota Pakistan. Membahas tatanan fisik di wilayah ini akan membawa kita pada sebuah pemandangan yang memperlihatkan dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, Anda akan melihat Islamabad, kota terencana yang dibangun khusus sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota negara. Dengan tata ruang yang rapi, jalanan lebar yang dikelilingi pepohonan hijau, serta kompleks gedung modern, kota ini menampilkan wajah sebuah pusat peradaban yang tertata, tenang, dan terstruktur dengan sangat baik. Namun, pemandangan tersebut akan berubah total ketika kita mengalihkan pandangan ke Karachi, kota metropolitan terbesar sekaligus pusat ekonomi utama di pesisir selatan. Di sini, pembangunan bergerak tanpa kendali, menciptakan kepadatan ekstrem dengan gedung-gedung yang berhimpitan, jaringan kabel yang semrawut di atas jalanan, serta kemacetan yang terjadi setiap hari. Pertumbuhan populasi yang terlalu cepat membuat fasilitas publik dan sistem transportasi di kota dagang ini harus bekerja keras melampaui kapasitas idealnya. Masalah infrastruktur dan kepadatan ini diperparah oleh tantangan lingkungan yang menjadi isu krusial dalam beberapa tahun terakhir, yaitu buruknya kualitas udara. Di kota-kota besar seperti Lahore dan Karachi, polusi udara seringkali berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat emisi gas buang kendaraan, debu konstruksi, serta asap industri. Fenomena kabut asap pekat atau smog menyelimuti langit kota, menurunkan jarak pandang secara drastis dan menempatkan wilayah ini dalam daftar dengan kualitas udara terburuk di dunia. Wajah kota yang kontras dan tantangan lingkungan yang berat ini secara langsung mempengaruhi cara berinteraksi, kebiasaan, serta gaya hidup yang terbentuk di dalam masyarakat. Kita perlu melihat lebih dekat ke dalam lingkaran aktivitas warganya,
melihat bagaimana biaya hidup dan karakter unik masyarakat di sana menjalani kehidupan setiap harinya. Biaya hidup dan karakter masyarakat. Meskipun tatanan ekonomi di negara ini seringkali dihadapkan pada ketidakpastian, biaya hidup sehari-hari untuk kebutuhan pokok di tingkat bawah sebenarnya tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan standar global. Harga bahan pangan dasar seperti roti tradisional, susu, sayuran, dan daging lokal relatif terjangkau oleh sebagian besar masyarakat karena adanya subsidi di pasar-pasar tertentu. Ketersediaan pangan murah inilah yang menjadi jaring pengaman sosial utama, sehingga meskipun tingkat pendapatan masyarakat tergolong rendah, kebutuhan harian warganya tetap dapat terpenuhi dengan baik. Murahnya biaya hidup ini berjalan selaras dengan salah satu karakter paling menonjol dari masyarakat setempat, yaitu tingkat kedermawanan sosial yang sangat tinggi melalui sistem sedekah massal. Di berbagai sudut kota besar, Anda akan dengan mudah menemukan lembaga swadaya mandiri maupun jaringan dapur umum yang dikelola secara swadaya oleh warga yang berkecukupan. Setiap harinya, ribuan masyarakat kurang mampu, pekerja kasar dan tunawisma bisa mendapatkan makanan bergizi secara gratis tanpa perlu mengkhawatirkan kondisi dompet mereka. Sebuah bentuk solidaritas nyata yang menjaga stabilitas sosial di tengah kerasnya tekanan ekonomi. Sifat kepedulian ini tidak hanya berlaku bagi sesama warga lokal, tetapi juga tercermin dari bagaimana cara mereka menyambut dan memperlakukan para pendatang atau wisatawan asing. Ada sebuah aturan budaya tidak tertulis yang tertanam kuat di setiap warganya, di mana tamu dianggap sebagai sebuah berkah yang harus dilindungi dan dihormati. Jangan heran jika saat berjalan di pasar tradisional, banyak pedagang atau warga biasa dengan tulus menawarkan bantuan, mengajak berbincang, bahkan menolak pembayaran saat Anda membeli barang dagangan mereka, hanya demi menghormati status wisatawan sebagai tamu. Hubungan emosional yang kuat antara warga dengan para pendatang ini seringkali meruntuhkan persepsi kaku yang selama ini dibangun oleh media internasional. Ketahanan sosial yang berbasis pada rasa saling percaya dan gotong royong inilah yang membuat dinamika kehidupan di dalam negeri ini tetap berjalan dengan harmonis dan penuh kedamaian. Tatanan sosial yang penuh kehangatan ini tidak hanya menjadi modal utama masyarakat dalam menjaga perdamaian, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi stabilitas pertahanan nasional. Nilai-nilai kesetiaan dan ketangguhan karakter warganya tersebut tercermin secara jelas ketika kita mengalihkan pandangan pada kekuatan pertahanan dan kepemilikan teknologi militer yang mereka miliki demi menjaga kedaulatan wilayah dari berbagai ancaman luar. Kekuatan militer Pakistan berada di kawasan yang penuh dengan pergolakan geopolitik, membuat tatanan pertahanan di wilayah ini menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan negara. Sektor militer tidak hanya dipandang sebagai alat pertahanan, melainkan sebagai pilar utama penjaga kedaulatan yang menempatkannya di peringkat ke-9 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia saat ini. Fokus terbesar dari kesiapsiagaan persenjataan ini berakar dari sejarah panjang ketegangan militer yang intens dengan tetangga terdekatnya di sisi timur, yaitu India. Perebutan wilayah di kawasan Kashmir yang belum usai hingga kini telah memicu beberapa kali pecahnya perang terbuka skala besar dan konflik perbatasan yang tiada henti. Langkah berani ini berhasil menjadikan Pakistan sebagai salah satu negara di dunia Muslim yang memiliki status resmi sebagai kekuatan nuklir. Kepemilikan hulu ledak nuklir dan sistem misil balistik jarak jauh ini berfungsi sebagai instrumen pencegah atau efek gentar yang kuat guna memastikan tidak ada kekuatan asing yang berani melakukan agresi militer secara sepihak. Dinamika militer yang kaku dan sejarah perbatasan yang panas ini membentuk persepsi dunia luar bahwa wilayah Asia Selatan ini selalu berada di ambang bahaya. Ketegangan bersenjata dan kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut seolah menutupi segala keunikan budaya dan keindahan tersembunyi yang ada di dalam masyarakatnya.
Jika kita sedikit mengalihkan pandangan dari garis perbatasan yang dijaga ketat, tempat ini menyimpan berbagai fakta menarik yang sangat kontras dengan citra militeristik yang kaku. Sisi kelam kawasan kumuh Liari. Meskipun kota Karachi menampilkan kilau perputaran ekonomi yang masif, wilayah ini juga menyimpan sebuah sudut kelam yang syarat dengan tantangan sosial. Di pinggiran kota ini, terdapat sebuah distrik berkepadatan ekstrim yang dikenal dengan nama Liari. Kawasan pemukiman kumuh ini dihuni oleh jutaan jiwa yang hidup dalam ruang gerak yang sangat terbatas, di mana garis kemiskinan, keterbatasan akses air bersih menjadi pemandangan sehari-hari yang harus dihadapi oleh warganya sejak usia dini. Kondisi lingkungan Liari selama beberapa dekade telah membentuk ekosistem yang rentan terhadap tatanan hukum resmi. Minimnya lapangan kerja formal dan tidak adanya fasilitas pendidikan yang memadai dari otoritas terkait membuat generasi muda di distrik ini menjadi sasaran empuk bagi perekrutan jaringan gangster lokal. Liari sempat dikenal luas di media domestik sebagai pusat perputaran konflik antar kelompok, perdagangan ilegal, dan kekerasan jalanan yang sangat terorganisir. Bagi masyarakat luar, memasuki kawasan ini sempat dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya, karena hukum negara seolah kehilangan taringnya di bawah kendali para penguasa jalanan. Keterbatasan ekonomi dan minimnya perhatian dari pemerintah pusat memaksa komunitas lokal di dalam distrik ini untuk bergerak secara mandiri guna memutus rantai lingkaran hitam tersebut. Melalui inisiatif para tokoh masyarakat dan mantan atlet, ruang-ruang sempit di antara bangunan kumuh kini mulai dialihfungsikan menjadi sasana tinju sederhana dan sekolah komunitas darurat. Upaya swadaya ini menjadi secercah harapan bagi anak-anak setempat agar memiliki pilihan hidup yang lebih baik dan terhindar dari jeratan dunia jalanan yang kelam. Sisi kelam dari realita kehidupan di Liari memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas berjuang keras untuk bertahan dan mengubah nasib di tengah sistem yang kurang berpihak pada mereka. Semangat juang dan ketangguhan mental yang muncul dari sudut tergelap kota ini pada akhirnya menjadi bukti bahwa selalu ada potensi besar yang tersembunyi di balik keterbatasan fisik suatu wilayah. Sifat pantang menyerah dalam menghadapi kerasnya realitas sosial ini pula lah yang seringkali memicu lahirnya berbagai kreativitas unik yang mengejutkan dunia luar saat melihat ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Fakta unik Pakistan. Salah satu fenomena budaya paling mencolok yang dapat Anda temukan di sepanjang jalan raya adalah seni dekorasi truk atau truck art. Kendaraan-kendaraan berat di sini tidak dibiarkan polos, melainkan disulap menjadi kanvas berjalan yang dipenuhi lukisan mural warna-warni yang rumit, kaligrafi, hingga hiasan lonceng kecil. Seni jalanan ini bukan sekedar dekorasi, melainkan sebuah bentuk kebanggaan budaya dan identitas para pengemudi yang telah diakui secara internasional sebagai salah satu mahakarya seni pop terbaik. Keunikan lain yang tidak kalah memukau datang dari sektor industri manufaktur di sebuah kota bernama Sialkot. Wilayah ini dikenal secara global sebagai pusat produksi bola sepak dengan kualitas tertinggi di dunia. Menariknya, bola-bola sepak yang digunakan dalam turnamen olahraga paling bergengsi di planet ini, termasuk Piala Dunia, diproduksi langsung di kota ini dengan menggunakan teknik jahit tangan yang sangat presisi. Keahlian lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi tersebut membuktikan bahwa presisi dan kualitas kerja masyarakatnya mampu bersaing dan mendominasi pasar olahraga internasional. Bagi para pencinta petualangan ekstrim, negeri ini juga menawarkan salah satu infrastruktur jalan paling berbahaya di bumi, yaitu jalur peri atau Fairy Meadows Road. Terletak di wilayah utara yang dikelilingi pegunungan tinggi, jalur sepanjang belasan kilometer ini merupakan jalan tanah berbatu yang sangat sempit, tanpa pembatas pengaman dan berada tepat di tepi jurang vertikal yang sangat dalam. Hanya pengemudi lokal berpengalaman yang berani melewati rute ekstrim ini, menjadikannya sebuah rute ikonik yang memicu adrenalin sekaligus menyajikan pemandangan alam yang magis.
Pariwisata yang indah di Pakistan. Segala keterbatasan infrastruktur dan kerasnya dinamika kota besar seolah lenyap seketika saat kita mengalihkan pandangan ke wilayah utara. Disinilah terbentang jalur pegunungan Karakoram, sebuah mahakarya alam yang menakjubkan dan dinobatkan sebagai salah satu rute darat tertinggi di dunia. Berjalan membelah jajaran puncak raksasa yang diselimuti salju abadi, jalur ini menyajikan pemandangan magis yang mampu memikat hati para petualang internasional. Keindahan lanskapnya yang megah menjadi bukti nyata bahwa wilayah ini menyimpan potensi wisata alam berskala dunia yang luar biasa. Di balik dinding-dinding batu raksasa Karakoram, tersembunyi sebuah surga dunia yang dikenal sebagai Lembah Hunza. Tempat ini menawarkan pemandangan yang sangat kontras dengan wilayah urban. Sebuah lembah hijau yang subur, dialiri air sungai glasial yang jernih, dan dikelilingi oleh perkebunan buah yang asri. Ketenangan alam di lembah ini berjalan selaras dengan keramahan masyarakat lokalnya yang hidup dalam harmoni, menjadikan tempat ini sebagai oasis kedamaian yang menawarkan energi positif bagi siapa saja yang datang berkunjung. Sisi lain yang menawan ini memperlihatkan sebuah realita yang utuh, bahwa keindahan alam dan kehangatan masyarakatnya mampu berdiri kokoh di tengah berbagai tantangan negara yang kompleks. Sebuah bukti bahwa selalu ada harapan dan keindahan tersembunyi yang siap menyambut dunia luar. Dari titik keindahan inilah, kita bisa menarik kesimpulan tentang bagaimana seluruh dinamika dan jati diri dari wilayah yang penuh kontras ini bermuara. Dari semua pembahasan yang sudah kita bahas, negara Pakistan terbukti memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada masalah politik, polusi udara, dan krisis ekonomi yang rumit. Tetapi di sisi lain, ada warga yang ramah, budaya seni yang unik, serta pemandangan alam yang bagus. Kunci utama bagi pemerintah di sini adalah bagaimana cara membagi fokus antara membangun fasilitas modern dan menyelesaikan masalah ekonomi di dalam negeri. Semua fakta lapangan, tantangan nyata, hingga rencana masa depan yang sedang berjalan sekarang, sudah memberikan gambaran yang jelas bagi kita semua. Kondisi yang ada di Pakistan menunjukkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam waktu singkat, melainkan butuh proses panjang dan adaptasi dari masyarakatnya. Sekarang, bagaimana pendapat kalian melihat semua kenyataan ini? Apakah langkah dan strategi yang diambil saat ini sudah tepat untuk membawa perubahan bagi masa depan mereka? Atau justru tantangan yang dihadapi terlalu beresiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kita diskusikan. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.